kita ngomongin soal formasi timnas terbaik sekarang ini ya, dan memang seorang pelatih itu nomor satu, dia akan memilih pemain-pemain terbaik yang menurut kacamata dia bisa akan membantu tim ini bermain memenangkan pertandingan. Nah, ini nomor satu ya. Berarti tentu mengesampingkan siapapun orang yang akan masuk sebagai starting line up. Ya, artinya oh ini harus Liga Indonesia, ini harus Liga Belanda, harus Liga Prancis, enggak, itu kesampingkan dulu ya. Nomor satu yang terbaik. Nah, dan yang siap ya, pemainnya harus siap. Nah, kalau kita bicara mengenai formasi, walaupun masih agak dini ya, tapi ya, mungkin ada analisis kan dari coach ya, dengan pengalaman itu kan. Boleh saya nyontek nih, karena banyak sekali nama-nama pemain yang saya tahu, tapi takut salah mengucapkan. Bang, boleh. Saya boleh nyontek ya Bang ya? Boleh, coach. Ya ini seru juga nih kan, otak-atik dari coach RD kan. Ya kalau di kiper kan sekarang ada kita punya kiper dua yang baru, yaitu Paes dengan Emil. Ya, ini rame nih coach soalnya. Yang dari Liga Indonesia yang langganan itu Nadeo. Ada juga Nadeo sama yang Persebaya punya tim. Ya itu si kiper Persebaya, iya itu. Ya, oke. Di kiper. Nah, siapa yang akan ditempatkan? Yang menurut saya silakan nanti Clifford yang memilih siapa kira-kira, tapi kalau di komparasi saya rasa antara dua kiper baru yang kita punya ini mungkin dalam latihan jangka pendek Paes menunjukkan performanya, penampilan yang nggak jelek. Ya nggak jelek. Ya, jadi tentu harus dilihat dulu bagaimana penampilan kiper baru kita ini. Emil seperti apa. Dia kan lumayan tuh, kalau lihat CV-nya kan pernah di Inter Milan, sekarang masih Liga Italia kan. Walaupun sekarang dia main di Serie B ya, tapi paling nggak kita yakin lah bahwa dia bukan proses diambil yang dia bukan pemain punya kualitas, dia punya kualitas. Oke, di situ antara itulah ya. Antara dua itulah ya. Oke, kemudian kalau kita di lini belakang. Coach pakainya berapa formasinya? 4-2-3-1. 4-2-3-1 ya. Oke. Ya, 4-2-3-1. Jadi kalau 4 di belakang itu mungkinan ya. Kalau di kiri nggak tergantikan deh. Ferdo. Saya jujur, saya selama melihat semua pemain, saya jatuh cinta sama dia karena dia bukan hanya punya kemampuan skill yang bagus, tapi etos kerja dia luar biasa. Fisiknya. Dia punya mentalitas yang luar biasa. Dia pekerja banget. Fight banget ya coach. Fight banget. Umpannya juga kadang-kadang top dari bawah itu ya. Benar dia bisa jadi pasukan khususnya timnas ya, karena dia memang kerja keras ya. Jadi di situ ada Kevin Verdong ya. Kemudian di sebelah kanannya. Kanan dulu. Bek kiri, bek kanan dulu ya. Karena ada mungkin bisa Kevin Dix. Kevin Dix ya malah ya. Ya, Kevin Dix di situ. Nah, terus kemudian di dua center back ini juga masih pengen saya melihat Miss Hilger seperti apa, dan kemudian juga ada Jay Ijes karena persaingan di posisi ini luar biasa. Luar biasa karena ada Jordi Amat, Hapner, Rido, Rizky Rido nggak kalah kualitas. Betul. Kemudian ada lagi anak hilang yang mungkin bisa ditarik balik lagi. Siapa itu? Bang? Yang tinggi Bang? Yang mana nih coach? Anak hilang. Kemarin SD sempat hilang. Dia Elkan Bagot. Elkan Bagot. Iya. Bisa makin rame kalau masuk, artinya kan makin rame. Makin banyak di posisi itu. Kalau J nggak tergantikan. Oke, kalau misalkan ada J di situ, Bang J. Kemudian ada Jordi ya, kemudian ada Rido. Nah, sekarang problemnya adalah Rizky Rido secara kualitas individu dia sebetulnya ada di situ levelnya sudah. Tapi dia selama dengan Persija dia banyak sekali main dengan 3 center back. Main dengan 3 center back. Nah, dia biasanya main di sebelah kiri. Karena di tengahnya dia Kudela, di sebelah kanan bisa Ferrari atau bisa pemain yang lain. Dia bisa sebelah kiri. Tapi kalau dia akan dipasangkan, dia bisa mainlah dengan Ijes di situ atau dengan siapapun. Karena jujur Rido juga nggak kalah kualitas. Tinggal sekarang pelatih menentukan lawan mana. Mungkin kalau tidak lawan Australia, mungkin cari mana yang
punya kecepatan lebih bagus nih pemain-pemain depannya, mungkin bisa ditaruh Rizky Ridho. Kalau mungkin nggak terlalu cepat nih pemain depannya, mungkin bisa. Dia melihat kebutuhan juga lawannya siapa gitu ya. Kita tadi udah bicara 4 di belakang ya, Pak ya. Nah sekarang 2. Sekarang tinggal 2 di tengah. 2 di DM ya. Iya, 2 DM. 2 DM sih. Saya sih kemarin otak-atik sedikit gambaran pemain muda dan 1 senior lah ya. 1 yang experience. Yang experience ada Tom Haye. Kemudian yang satunya kemarin Ivar Jenner. Ivar itu kan lebih muda. Iya. Dia mainnya lebih ngotot lah ya. Lebih bener-bener. Tapi kita juga punya pemain lokal sebetulnya. Kambuaya. Ada Kambuaya yang kemarin juga selama di Dewa main dengan Jaja di posisi nomor 8. Iya. Lalu kemudian ada menurut saya yang udah lama nggak dilirik nih, pemain Semarang Bang, Dewangga. Menurut saya juga punya potensi untuk masuk ya. Untuk masuk di situ. Bahkan main menurut saya layak ya. Layak. Tinggal sekarang sekali lagi bangun mentalitas yang bagus untuk dia ada di bersama pemain yang lain, untuk ada di satu tim bisa blend dengan baik, dan saya rasa dan Dewangga tuh cuma STI bisa 3 posisi loh, coach. Kayak kan bisa di back kiri, bisa jadi DM, kadang bisa di center waktu itu ditaruh kan. Dan kemarin Kambuaya jujur dikasih kesempatan, tapi menurut saya kesempatannya terlalu sedikit. Ya, sepakat. Dia selalu main di menit akhir. Kadang Bang pemain yang main di menit akhir 10 menit itu kadang-kadang dia nggak masuk di dalam satu ritme yang sudah begitu tinggi. Dia telat. Jadi benar-benar kadang-kadang kalau 10 menit itu banyak yang sangat kurang. Belum panas ya. Kemampuan dia itu belum panas Bang. Jadi saya nggak bisa mengatakan itu kemarin dicoba main jelek. Nggak bisa gitu. Kalau mau coba dari babak pertama. Setengah babak lah minimal. Babak pertama lah, kita coba dulu main. Lihat dulu ya. Babak pertama. Jadi kalau dia ada kesalahan, bisa kita ganti. Ya kalau 10 menit nggak fair. Kalau 10 menit nggak fair ya, menilai itu ya. Daripada resiko, dia main kedua kan. Lebih baik main pertama, kalau ada salah, kita ganti. Jadi daripada bimbang kan. Nah, menurut saya patut untuk dicoba Kambuaya atau Dewangga dari menit pertama. Jadi di Dewa inti terus berapa kali nyetak gol, umpannya luar biasa. Dia pintar main. Sama Egy sama Jaja ya. Betul. Ya kan? Kemudian siapa pemain nomor 10? Nah naik satu. Nomor 10-nya siapa? Kemarin Marcelino udah membuktikan 2 gol lawan Arab Saudi. Gak cuma 2 gol, tapi cara dia main mencerminkan benar-benar pemain yang sangat sulit dijaga. Sangat sulit dijaga karena dia punya mobility yang sangat bagus. Pegang bolanya juga tenang gitu ya, coach. Tenang, dia berani berkombinasi dengan striker kita. Tapi walaupun problem besar tim kita kemarin adalah striker. Oke. Kalau di situ ada Marcelino atau siapapun yang ada di situ, apakah bisa si ini ditarik sedikit Bang, yang kita punya striker kemarin Rafael Struijk, dia bisa main nomor 10 saya rasa. Jadi nomor 10 Rafael, nggak terlalu ngelebar lagi kayak RST ya? Karena dia juga cukup smart, dia cukup pintar, walaupun mobility-nya tidak sebagus Marcelino, tapi dia bisa. Nah kemudian siapa nih kanan kirinya? Kanan kirinya bisa Struijk, kemudian bisa taruh juga di posisi itu ada Yakob Sayuri. Sebagai pilihan. Atau sekarang yang lagi saya lihat permainannya terus meningkat, Egy Maulana Fikri. Ini anak yang harus dimaksimalkan kemampuannya. Produktif di liga. Tidak hanya produktif, tapi dia smart. Dia banyak memberikan assist. Dia banyak membuat satu pergerakan yang menarik lawan, tapi semua pergerakan yang dia buat itu bukan karena asal dia bergerak, tapi dia create space untuk pemain yang lain. Menciptakan peluang untuk yang lain gitu. Membuat ruang untuk pemain yang lain. Jadi dia pemain yang menurut saya layak juga ya. Layak untuk jadi starting line up. Saya yakin dia bisa. Kalau kita kasih kepercayaan sama dia. Nah, kanan kiri saya rasa. Berarti pilihannya kanan kiri antara Struijk, Uratmangun atau Egy itu? Ya, ada Uratmangun atau bersaing lah ya. Rafael Struijk kalau mau di kiri bersaing lah, ada Egy di situ. Kemudian ada Yakob Sayuri. Nah, Uratmangun kalau nggak salah lawan Australia itu dia kartu tuh, ada akumulasi tuh. Bisa ada Yakob atau Egy bisa dimainkan. Berarti itu ya antara Yakob atau Egy ya. Nah, sekarang
striker. Nah, striker nih, ini Problem menarik. besar kita yang kemarin SPI itu memang kita Strikernya nggak ya, punya bomber. striker yang saya tanpa mengecilkan Oke. peran Sananta atau Dimas Derajat. kemudian Dimas Derajat atau tidak, ya mereka punya kualitas masing-masing, tapi Iya. dengan cara bermain yang kemarin dibuat, Iya. ya kita butuh striker yang tidak hanya bisa create space, kemudian menerima bola di zona atau menerima bola daerah Iya. untuk dia berlari, tapi kita butuh striker yang dia bisa hold bola, dia bisa menjadi pemantul buat second line kita, dia Iya. bisa hold bola untuk menunggu sekian menit untuk pemain mensupport pergerakan menyerang, ya, untuk kemudian bermain kombinasi. Nah, tentu kita semua kemarin berharap mudah-mudahan Oli Romeni ya Iya. bisa ada di peran seperti memainkan itu. peran yang tadi coach Iya. sebut itu ya. Nah, Nah, kan karena ini memang- udah dinaturalisasi bisa main nanti kan. Ya, kita tinggal nunggu. Tinggal sekarang, tunggu. ya. Mudah-mudahan dia bisa. Berarti Ya. striker oleh Ya, kalau coach RD. ya, kalau dari saya